Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rudi Hartono. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Sriwijaya Palembang. Ini adalah kartu peserta saya. Nah, pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Mohon doanya agar pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pagi hari ini, sehat semua? Sehat ya? Sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasanya, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat dan bisa menerima segala ilmu yang ada. Silakan ketuanya dipimpin untuk berdoa. Siap gerak. Belum belajar, agak banyak kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Doa sudah selesai. Sebelum kita melanjutkan pembelajarannya, Bapak absen dulu untuk kehadirannya. Ada temannya yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Ada izin? Riyandi. Siapa lagi? Ini ada izinnya enggak? Alfa. Yang sakit ada hari ini? Tidak ada ya? Riyandi sendiri yang tidak hadir ya? Ya. Oke. Ya, makanya jadi bisa bergabung ke kita pada besoknya. Oke, untuk absen hari ini sudah kita laksanakan. Baiklah ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang apa? Pengangguran. Tetapi kemarin tentang pengangguran kita lakukan. Tapi sekarang adalah ya dampak ya dan cara mengatasi pengangguran. Tapi sebelum itu kita mengulangi pembelajaran kemarin ya. Kita mengingat kembali pelajaran kemarin tentang pengangguran. Nah, sekarang untuk pengangguran yang masih ingat apa pengertian pengangguran kemarin? Ya, silakan Bro. Ya. Pengangguran adalah orang yang tidak punya pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau orang yang mempersiapkan suatu usaha baru. Ya, tepuk tangan dulu buat Ani. Di pengangguran yang disampaikan teman-teman tadi sudah ya. Terus apa kemarin lagi kita bahas, yaitu tentang jenis-jenis pengangguran. Nah, siapa lagi yang bisa mengulangi apa-apa jenis pengangguran yang kemarin kita bahas? Siapa lagi setelah Ningru? Coba. Ya, silakan. Teguh bisa. Jenis-jenis pengangguran. Erik bisa. Ya.
Tidak bisa. Silakan. Ya, ada jenis-jenis pengangguran kemarin. Siapa yang bisa? Saya, Lutfi. Ya, silakan. Depan lagi ya. Silakan, Lutfi. Jenis-jenis pengangguran pertama yaitu ada pengangguran terbuka, yang kedua ada pengangguran terselubung, yang ketiga ada pengangguran musiman, yang keempat ada pengangguran prinsipional, yang kelima ada pengangguran struktural, dan yang keenam pengangguran teknologi. Ya, ada dua bagian lagi ya. Nah, penyebab dan ciri-cirinya. Jadi yang sampaikan tadi, Bapak rasa sudah mewakili kalian, sudah menguasai daripada pembelajaran yang kemarin ya, tentang pengangguran. Nah, sekarang kita masuk kepada pembelajaran yang pertemuan berikutnya, yaitu apa? Nah, sesuai yang Bapak sampaikan kemarin tentang ya, dampak pengangguran dan cara mengatasinya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu di batang konsep yang ada ya. Apa yang kemarin kita pelajari? Nah, kemarin ini yaitu tentang pengangguran. Jenis pengangguran sekarang yaitu yang kita ambil adalah penyebab dan dampak dan cara mengatasi pengangguran. Nah, ini maksudnya ya, agar nanti tujuannya apa sih, tujuan pembelajaran kita pada hari ini untuk mempelajari daripada dampak pengangguran ini. Nah, pertama tujuannya diambil di sini. Pernah nggak kalian merasakan kalau ada kehadiran pengangguran itu pada diri kalian? Terganggunkah kalian karena ada pengangguran? Kira-kira di diri kalian ada nggak gangguan sedikit? Ada nggak? Orang yang menganggur itu banyak kegiatan pasti, banyak tingkah pasti. Mungkin kalian pernah bosan nggak melihat orang yang menganggur tersebut? Pernah ada. Nah, juga dengan sosial kemasyarakatan pasti juga ada. Kalau banyak menganggur di satu tempat itu, nah tujuannya adalah kita belajar ini agar nanti kalian bisa bagaimana menganalisa daripada dampak sosialnya. Terus kemudian kalian juga bisa menganalisa dampak kepada diri kalian sendiri. Ya, apa sih dampaknya bagi diri kalian sendiri masalah daripada pengangguran tersebut? Nah, berikutnya adalah dampak negatifnya ya. Ini dampak negatif. Kalau dampak positifnya untuk pengangguran mungkin ya jarang dilakukan ya. Tapi dampak negatif pasti ada. Apa dampak sosialnya? Apa dampak negatif sosial dan dampak negatif pada diri kita sendiri? Terus juga kepada terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan juga nanti kalian juga bisa mengatasi daripada pengangguran tersebut. Nah, inilah nanti yang kita bahas di dalam pembelajaran ini. Ya. Oke. Untuk materi seperti ini, supaya kalian lebih jelas lagi, kita lihat dulu apa materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, di sini ada video sedikit pembelajaran untuk di PowerPoint. Ya, silahkan kalian amati dulu ya. Tentang pengangguran ya. Nih. Tentang pengangguran. Nah, apa pengangguran menurut apa nih? Apa? Menurut apa? Nah, bisa lihat. Karena ini seorang ahli ya. Nah, itu apa yang disebut pengangguran? Yaitu nah, terus ada penyebab pengangguran juga, ya. Apa penyebab pengangguran menurut ini? Tingginya nilai ekonomi dan informasi. Ya. Terus apa lagi nih? Menurutnya permintaan kerja, adanya kelemahan, ya. Terus kurangnya informasi. Nah, kita lanjut ya. Tuh.
Ada jenis pengangguran nih, ya kan? Ada jenis pengangguran. Ada jenis pengangguran dan jenis pengangguran berdasarkan jumlah jam kerja ya. Ini berdasarkan penyebabnya ya. Ini berdasarkan penyebabnya. Ini berdasarkan ya jumlah jam kerja dan dampak daripada pengangguran. Nah, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya tadi disebutkan tadi oleh teman-temannya ya kan, yaitu pengangguran struktural. Nah, apa kira-kira pengangguran struktural yang tershare di dalam WA grupnya materi yang Pak share tadi? Struktural apa? Pengangguran yang terjadi Ya. akibat perubahan struktur ekonomi masyarakat. Nah, pengangguran yang terjadi akibat struktur Perubahan struktur masyarakat. ya, perubahan struktur ekonomi masyarakat. Terus pengangguran konjunktural, skip list atau cycle in unemployment ya. Apa dong? Pengangguran yang berkaitan dengan turunnya kegiatan perekonomian. Turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Terus apa lagi? Kemudian pengangguran musiman. Nah, ini dia. Yaitu seasonal unemployment ya. Apa? Musiman? Nah, ini pada sektor pertanian atau perkebunan ya. Termasuk juga di daerah kita banyak seperti ini ya. Nah, sawit. Kalau pas tidak panen, kita orang tua kita di rumah ya. Kalau lagi panen, semuanya turun ke kebun, mengambil, mendodos, melansir, ya, sawit. Inilah waktu-waktunya tertentu. Terus pengangguran teknologi. Apa pengangguran teknologi? Nah, sekarang bisa akan terjadi ya. Pengurangan tenaga kerja bisa terjadi karena sudah ada diganti oleh ya mesin teknologi, sebut nanti tenaga kerja robot ya, diganti oleh robot. Apa contohnya sekarang? Bisa terjadi misalkan dulu kita membuat parit, tahu parit? Pakai cangkul, ya kan? Nah, sekarang sudah ditukar oleh mesin eskavator. Satu kerukan berapa cangkul kira-kira? Banyak ya, tidak terkira ya. Nah, 1 hektar ya 10 meter dibandingkan yang mencangkul, berapa lama dia melakukan seperti itu dibandingkan dengan kekuatan robot tadi yaitu eskavator. Kan luar biasa kan? Berbanding 10 orang 10 meter bisa saja mereka 10 meter, kalau eskavator itu bisa berapa menit ya? Kalau manusia bisa 1 hari. Nah, inilah yang akan mengakibatkan daripada pengangguran ya berdasarkan penyebabnya. Terus masuk ke jenis pengangguran berdasarkan jumlah kerja. Nih, ada pengangguran terbuka, unemployment, setengah menganggur, terus pengangguran terselubung, ya. Ini jenis-jenis dalam jumlah jam kerja. Yang disebut dengan pengangguran tadi kurang daripada 35 ya. 35 jam dalam mereka bekerja, disebut dalam pengangguran. Nah, termasuk juga nih dampak-dampak yang terjadi. Dampak apa nih pengangguran? Pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian. Terus pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Kenapa bisa menghilangkan keterampilan? Karena lama sudah tidak bekerja, otomatis lupa ya. Lupa. Nah, inilah akan menyebabkan ini semakin berkurangnya sumber daya manusia. Terus masuk juga pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Nah, ini banyak terjadi kriminal ya kan? Gangguan sosial keamanan masyarakat karena banyak pengangguran, tidak ada kesibukan, tidak ada penghasilan, banyak pencurian, pencopetan ya. Ini bisa terjadi. Terus yang itu bertambahnya tingkat kemiskinan, ya otomatis ya, karena tidak punya penghasilan, otomatis
kemiskinan bertambah. Apa yang kebutuhan tidak akan tercukupi, tidak bisa memenuhi kebutuhan. Ini dia. Terus timbulnya kriminalitas kalangan masyarakat. Ada kriminalitas, ya, karena tidak mempunyai sesuatu, kita harus memenuhi kebutuhan, otomatis apa yang dilakukan? Ya dilakukanlah apa yang dia bisa, ya. Oke. Nah, sampai sini kita lanjut, ya. Kita lanjut lagi tentang di sini disebut cara mengatasi pengangguran. Ya. Apa yang cara mengatasi? Cara mengatasi pengangguran struktural itu menurut apanya tadi, ya? Semuanya. Cara mengatasi. Kalau cara mengatasi pengangguran struktural bagaimana? Nah, ini ada nih semuanya. Memindahkan para pengangguran ke tempat yang lebih membutuhkan, ya kan? Terus bagaimana pula cara mengatasi pengangguran konjunktural? Ya, konjunktural. Ya, apa nih? Meningkatkan daya beli. Ada sepertinya terlalu apa ya? Terlalu tegang, ya. Oke, coba berdiri dulu. Coba berdiri dulu, ya. Nah, biar semangat nih. Ini dari tadi semangatnya. Coba. Kalian bisa tepuk pramuka? Tepuk pramuka? Bisa. Tepuk pramuka. Nah, tepuk pramuka sudah bisa kan? Ya. Sekarang tepuk satu tangan. Tepuk dua tangan. Ini ya. Tepuk satu tangan. Tepuk dua tangan. Ya, bisa kan? Bisa. Nah, konsentrasi. Kalau tidak ada tangannya, tidak usah tepuk, ya. Oke. Tepuk satu tangan. Tepuk dua tangan. Tepuk. Ya. Tepuk satu tangan. Tepuk satu. Tepuk dua tangan. Tepuk dua tangan. Tepuk tiga. Tepuk tiga tangan. Tepuk dua tangan. Tepuk satu. Ya, konsentrasi, ya. Ya. Kita konsentrasi, jadi ada tepuk satu tangan. Yang penting ada tangannya. Kalau tepuk satu nggak ada tangannya, gimana mau nepuknya, ya? Nah, kita konsentrasi. Kita masih duduk lagi. Silakan duduk lagi. Ya. Oke. Oke. Hari ini sebagaimana yang kita bahas tadi, pada sampai cara mengatasi pengangguran, karena memang kita membahas tentang dampak dan cara mengatasi pengangguran. Kira-kira siapa kemarin yang bisa mulai apa sih pengangguran tadi? Apa pengangguran? Pengertian pengangguran? Orang yang tidak punya pekerjaan. Orang tidak Sedang bekerja. mencari pekerjaan. Nah, sedang mencari Atau pekerjaan. orang yang sedang mempersiapkan suatu usaha lain. Ya, jadi nanti kita coba di sini. Tapi sebelumnya, ya, silakan kalian duduk berkelompok dulu, ya. Silakan berkelompok dulu. Nanti kita langsung membagikan LKPD. Silakan kelompok sesuai dengan hasil kelompok. Silakan. Oke, ya, silakan perwakilannya untuk mengambil LKPD dulu, ya. Dulu, silakan berkelompoknya. Sebelum kita kalian mengamati video ini, nanti di dalam LKPD itu apa yang akan dibahas? Pertama adalah, tolong dicatat kalau lupa,
yaitu dampak negatif tentang sosial ya, lingkup sosial kemasyarakatan. Terus yang kedua nanti dampak negatif terhadap diri sendiri ya. Terus juga nanti yang ketiga adalah dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di mana mungkin di daerah kalian, ada daerah kita ini, di mana tempat kalian tinggal. Terus yang keempat adalah juga nanti dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi di sekitar kita. Oke, paham? Paham ya? Silakan kalian lihat video tentang pengangguran ini, nanti kalian masukkan ke dalam pembahasan LKPD tersebut. Ya, silakan kalian bahas. Nih, silakan kalian lihat. Batam, Indonesia. Batam adalah kota budaya, kota wisata, kota di mana banyak pencari kerja. Tak heran pengangguran merajalela. Salah satunya dia adalah sahabatku, Jeffrey. Dimulai kisahnya pada hari ini, tanggal 18 Agustus, berawal dari Jeffrey mencari kerja yang tak ada ujungnya dan tak ada hasilnya, dan hampir putus asa. Sudah ditonton ya. Sesuai dengan apa yang kalian amati tadi, kalian lakukan aktivitas di lembar kerja tadi ya. Bahwasanya ada di sana apa-apa yang harus kalian bahas. Pertama adalah tentang dampak negatif di lingkungan sosial ya. Terus yang kedua adalah dampak negatif dari diri sendiri. Terus juga dampak negatif untuk pertumbuhan ekonomi dan dampak negatif untuk pembangunan ekonomi. Ya, silakan kalian bekerja apa yang kalian amati tadi, bawakan ke dalam lingkungan kalian, mana kalian Oke ya, sesuai dengan waktu kita untuk mengerjakan LKPD. Sekarang waktunya untuk persentase per kelompok ya. Dan yang bagi yang tidak maju persentase kelompoknya di depan, nanti untuk mengajukan pertanyaan maupun tanggapan maupun ide atau bantuan jawaban untuk penyelesaian pemecahan masalah-masalah yang dipresentasikan oleh kelompok yang maju nanti. Oke, silakan untuk maju kelompoknya grup, silakan. Lebihnya untuk mempersiapkannya. Oke.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil presentasi saya. Yang akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang dampak pengangguran terhadap sosial, terhadap diri sendiri, dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi, dan dampak pengangguran terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk dampak pengangguran yang pertama yaitu dampak pengangguran terhadap sosial, yaitu dampaknya akan menimbulkan perasaan kurang percaya pada diri seseorang. Dan yang kedua, dapat meningkatkan adanya tindakan kriminalitas atau penyimpangan. Sesuai video yang ditampilkan tadi, nah kan di sana ada dukun itu ya, dukun kerjasama dengan teman yang tadi. Teman-teman tadi udah lihat kan videonya? Nah di situ kalau misalnya si teman ini tadi tahu kalau mereka kerjasama soal dukun-dukun, pasti akan mengurangi perasaan percaya orang tersebut kan kepada teman yang tadi yang kerjasama sama dukunnya. Nah itu sebagai salah satu dampaknya. Yang kedua, dapat meningkatkan adanya tindakan kriminalitas atau penyimpangan. Selanjutnya, dampak pengangguran terhadap diri sendiri, yaitu menurunnya tingkat pendapatan atau sama sekali tidak mempunyai pendapatan. Seperti yang di video tadi, seseorang pengangguran yang sedang mencari pekerjaan dan dia tidak dapat pekerjaan, jadi dia sama sekali tidak mempunyai pendapatan atau penghasilan untuk mencukupi kehidupannya sendiri. Yang kedua, menimbulnya beban psikologis bagi pengangguran tersebut. Nah, pasti tadi dia agak stres gitu ya, karena tidak mendapatkan pekerjaan yang dia cari. Nah, akhirnya dia pergi ke dukun tersebut. Nah, itu termasuk beban psikologis yang diderita oleh pengangguran tersebut. Dan jadi ujung-ujungnya mereka ke dukun. Yang ketiga, dampak pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, dampaknya pengangguran menimbulkan turunnya daya beli masyarakat sehingga akan mengakibatkan kerusuhan dalam usaha. Tadi pengangguran tersebut kan berhenti di warung. Nah, di sana kan ada penjualnya. Pengangguran tersebut tuh akan menimbulkan turunnya daya beli masyarakat, maksudnya kayak berhutang tadi. Tujuannya daya beli minuman kan mau berhutang. Nah, di situ dapat menimbulkan turunnya daya beli si penjualnya tersebut, begitu. Nah, untuk cara mengatasi pengangguran di Indonesia ini, yang pertama kita dapat menciptakan kesempatan kerja masyarakat. Yang kedua, meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme. Dan yang ketiga, membuka pendidikan dan pelatihan bagi pengangguran agar dapat mengisi lowongan pekerjaan yang sedang membutuhkan. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fina Nurjana dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1. Yang mana pertanyaannya, menurut kalian kapan masalah pengangguran bisa diselesaikan? Baiklah, sekian pertanyaan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Ini mana pertanyaannya, menurut kalian kapan sih masalah pengangguran itu selesai? Nah, di sini kan kita tadi sudah menyampaikan cara mengatasi pengangguran, yaitu salah satunya menciptakan kesempatan kerja masyarakat, meningkatkan keterampilan tenaga kerja menuju profesionalisme, dan yang ketiga membuka pendidikan dan pelatihan bagi pengangguran. Jika kebijakan ini yang dilakukan pemerintah berjalan dengan baik, itu akan menyelesaikan masalah pengangguran tersebut. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Bagaimana kelompok 2?
bertanya? Ya, silahkan dari kelompok 3. Saya Teguh dari kelompok 3 yang bertanya, bagaimana sih peran pemerintah untuk mengurangi dampak pengangguran pada pertumbuhan ekonomi atau perkembangan ekonomi? Oke. Super. Itu namanya kuncinya. Sesuai yang sudah kami sampaikan tentang cara mengatasinya tadi, di sini pemerintah itu kebijakannya membuka pendidikan dan pelatihan bagi pengangguran agar dapat mengisi lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan. Sesuai video tadi, mungkin dia cuma lulusan SMA, tapi yang dibutuhkan lowongan pekerjaan misalnya harus S1 atau S2. Di sini bisa juga pemerintah itu membuka pendidikan berkelanjutan untuk pengangguran yang tidak mampu gitu maksudnya, atau membuka pelatihan pekerjaan yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut. Bagaimana mau ini? Boleh ada yang bertanya? Silakan. Ada lagi yang bertanya? Ada lagi kelompok yang bertanya? Atau mungkin mengasih solusi? Atau mau presentasi? Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi kami. Apabila ada salah kami minta maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, next. Apa yang disampaikan teman-teman tadi dalam presentasi di depan, Bapak harap, Bapak juga yakin kepada kalian lebih mendalami dan lebih memahami tentang daripada pengangguran, dampak yang disebabkan dan cara mengatasinya ya. Itu sudah komplit tadi, dari permasalahan video yang kalian amati sudah komplit. Dari mulai masalah dampak negatif lingkungan sosial. Apa dampak sosial tadi sampaikan teman-temannya tadi? Akan menimbulkan perasaan kurang percaya. Nah, orang tidak percaya ya, kepercayaan orang itu luntur. Karena seperti waktu mau jajan, mau beli sesuatu, orang sudah image mindsetnya sudah nggak bagus, disangka ngutang saja, ya kan? Pasti ngutang nih. Nah, itulah mungkin salah satunya dampak daripada lingkungan sosial. Terus diri sendiri, kalau lama menganggur, lama nggak bekerja, otomatis kemampuannya juga berkurang ya kan? Keterampilannya, ilmunya semakin berkurang atau hilang. Semangatnya juga berkurang ya. Banyak pikiran, depresi nggak kira-kira? Ya. Stres ya. Lama di rumah, nggak ada pekerjaan, orang melihatnya ya sebelah mata, orang curiga saja kepada dia, ya kan? Ya, Pak. Nah itu salah satunya. Terus untuk juga pertumbuhan, nah pertumbuhan apa? Tentang pertumbuhan ekonomi, dampak dari pengangguran tadi. Jadi di sini ada menurunnya kemakmuran masyarakat otomatis itu ya. Kemakmuran masyarakat turun, terus ya, nah pendapatan nasional real itu lebih rendah daripada pendapatan potensi. Terus bagaimana pula dengan pembangunan? Ya, dengan pembangunan ekonomi, yaitu tingginya pengangguran, terus pendapatan masyarakat berkurang sehingga pendapatan nasional secara keseluruhan sulit dinaikkan. Itu salah satunya. Oke ya? Untuk hari ini silakan dikumpulkan LKPD yang kalian sudah isi tadi pembahasan diskusi ini. Silakan dikumpulkan. Tidak
Oke ya, sudah selesai kita hari ini diskusinya, presentasi diskusinya bagi kalian yang sudah melakukan presentasi dan telah melakukan pertanyaan-pertanyaan. Bapak yakin kalian sudah menguasai semuanya, ya. Dari tentang pengangguran sampai dampaknya pengangguran, ya, cara mengatasinya, ya, sudah kalian lakukan di sini dan terakhiri oleh presentasi dan tanya jawab dengan teman-temannya. Nah, sekarang kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari. Pertama adalah dampak daripada pengangguran sudah kita lakukan. Apa? Mungkin di sini apa dampaknya tadi? Yang kalian baca. Dampak daripada pengangguran. Nih, ya. Ada apa di pendapatan nasional, ya kan? Terus apalagi di pendapatan per kapita, itu dampak sangat luar biasa. Produktivitas tenaga kerja, nah rendah. Terus apa? Upah juga termasuk rendah. Nah, cara mengatasinya, Anda tadi sudah dibacakan. Apa cara mengatasinya? Cara mengatasi dari dampak pengangguran tadi. Apa cara mengatasi dampak pengangguran? Ya, cara umum nih, cara umum yaitu menciptakan lapangan kerja. Terus menumbuhkan usaha-usaha, membuka lapangan kerja, menumbuhkan usaha-usaha. Kemudian adalah meningkatkan keterampilan Tenaga kerja. Membuka baik lapangan kerja tadi kata teman-temannya. Ya, ini yang dilakukan pemerintah agar semua pengangguran tadi kapan yang ditanya, kapan sih selesainya pengangguran? Kalau toh dijalankan apa yang dilakukan kebijakan pemerintah, semuanya akan berjalan bagus dan yang lancar dan pengangguran akan teratasi. Nah, itulah mungkin dalam kegiatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dan kalian lakukan dengan proses yang baik, mudah-mudahan hasilnya juga baik. Oke ya, kali ini sebelum pembelajaran Bapak tutup, besok pertemuan besok kita akan membahas tentang indeks harga dan inflasi. Jadi indeks harga dan inflasi. Oke ya. Hari ini pembelajaran tentang dampak daripada pengangguran dan mengatasinya sudah kita lakukan. Marilah sebelumnya kita tutup pembelajaran ini dengan bersyukur. Silakan dipimpin dulu oleh ketua bersyukur. Siap gerak. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita bersyukur. Bersyukur mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur selesai bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mudah-mudahan hari ini apa yang kita lakukan berkahi dan dapat berkah dan manfaat ilmu yang berguna. Nah, pesan Bapak hari ini adalah pesan orang bijak nih. Cara termudah jadi orang pandai adalah belajar dari hal yang pernah kalian, hal yang terbodoh yang pernah kalian lakukan. Jadi belajarlah kalau kalian mau pandai, ya. Belajarlah dari hal yang terbodoh yang pernah kalian lakukan. Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.